Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidir Astu, Tat Astu Swaha. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Japa Sudarsana dengan NIM 25073110029. Asal kampus saya dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dari jurusan Dharma Sastra, Prodi Hukum Agama Hindu, mata kuliah Hukum dan HAM. Sebelum itu, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul, baik secara langsung maupun melalui media video dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman kita bersama. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menyampaikan beberapa soal, yaitu 5 soal tentang mata kuliah Hukum dan HAM, beserta dengan 5 jawabannya. Apabila ada jawaban yang kurang lengkap saya sampaikan, mohon dimaafkan. Baik, kalau begitu saya akan sebutkan 5 soalnya terlebih dahulu, yaitu nomor 1, mengapa mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia penting dipelajari di Fakultas Hukum? Nomor 2, bagaimanakah perkembangan ide perlindungan dan perkembangan HAM dari zaman Yunani sampai sekarang? Nomor 3, jelaskan perkembangan generasi HAM yang ada. Nomor 4, sebutkan sumber hukum internasional yang mengatur tentang HAM. Nomor 5, jelaskan konsep atau pandangan tentang HAM. Jawabannya, nomor 1, mata kuliah Hukum dan HAM penting karena membentuk mahasiswa hukum agar memahami hak asasi manusia sebagai dasar moral dan konstitusional dalam penegakan hukum. Mahasiswa dibekali kemampuan menganalisis pelanggaran HAM, menilai kebijakan publik, serta menegakkan hukum secara adil dan berkeadaban. Mata kuliah ini juga menumbuhkan kepekaan sosial, profesionalisme aparat penegak hukum, dan komitmen pada keadilan serta negara hukum yang demokratis. Nomor 2, HAM perkembangan dari gagasan keadilan dan hukum alam di Yunani kuno lalu diperkuat pada era pencerahan dan kini diakui sebagai standar universal dalam hukum nasional dan internasional. Nomor 3, generasi 1, hak sipil dan politik, generasi 2, hak ekonomi, sosial dan budaya, generasi 3, hak kolektif seperti pembangunan, lingkungan, dan perdamaian. Nomor 4, deklarasi, konvenan atau konvensi internasional, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan putusan Badan Peradilan Internasional. Nomor 5, HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan berlaku universal, tanpa diskriminasi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau keliru dalam kata-kata maupun kalimat-kalimat yang saya sampaikan, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Kalau begitu, saya tutup penyampaian soal dan jawaban dari mata kuliah Hukum dan HAM ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Suksema.